Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada menahan duit. Saya kasar karena saya marah guys. Kalau izin operasional yayasan dicabut gimana? Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan. Jangan termakan dengan buaya dan rayu-rayuan ya. Intinya saya nggak mau sebut namanya siapa, atau saya nggak mau nge-spill nama siapa. Ada orang yang berusaha menjatuhkan saya, itu aja. Kan kalau orang kita gaji enak ya, dia udah ngelakuin kesalahan dia mundur, enak banget gitu. Pesan buat Novi, Gary, dan Densu, saya bilang udahlah, pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kita bisa mengelabui 1000 orang dalam 1 detik, tapi hati kita walaupun 1 detik bisa kita kelabui. Mungkin uang itu bisa hilang dalam sekejap, tapi rekam jejak bahwa apa yang kalian lakukan, kita dapat bisa membedakan mana yang baik, mana buruk. Tapi saya merasa tidak diinformasikan, sedangkan saya pendiri yayasan loh guys. Terus nanti kalau ada apa-apa sama yayasan, izin operasional, SOP mulu, duit, ya udah, ini kan klarifikasi. Mbak kalau nggak suka ngapain masuk live saya, kan gitu, lucu ya. Jadi Mbak Novi, coba berkaca lagi deh. Ya banyak orang, udah ratusan orang kan dibantu dengan donasi-donasi. Ada yang sebesar Agus, nggak artinya Allah memilih Agus lebih besar rezekinya daripada orang lain. Tinggal bilang aja kalau mau minta sama persenan, gitu aja, nggak usah. Saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Hari ini kita dari yayasan bertemu dengan PH donatur untuk menyerahkan LPG Bang ya. Ya. Ini LPG kita di Lewatobi dari tanggal 5 Januari sampai 10 Januari. Semuanya lengkap, mulai dari laporan keuangan, bukti pembelian, sampai mutasi rekening. Novi Pratiwi membagikan percakapan antara Novi dan Gary selaku ketua yayasan terkait isu panas di internal yayasan tentang penyalahgunaan SOP yang diduga dilakukan oleh Gary. Penyalahgunaan ini ramai didebatkan oleh semua pihak karena ada isu keretakan di internal pihak Novi. Masalah ini direspon oleh Novi dengan membagikan bukti chat antara Gary dan Novi. Novi menanyakan kepada Gary, "Yang gue bahas etika lo seenaknya." Gary menjawab, "Oke, saya salah. Saya minta maaf sekali lagi dan mohon petunjuk untuk sisanya ditransferkan keseluruhan untuk pembelian barang di Maumere. Mohon persetujuannya. Saya akan bicarakan kembali dengan Bang," mungkin maksudnya Bang Densu. Soalnya Bang Densu sudah jauh-jauh sampai di Bajo dan kita mau berangkat ke Maumere. Dia minta kejelasan. "Kenapa lo bilang aneh-aneh sama Densu? Siapa yang bilang gak boleh pakai uang itu? Kata-kata mana yang gue bilang sisanya 500 itu gak boleh dipakai? Lo ngada-ngada banget, jelek-jelekin. Loh buktinya kata-kata gue mana yang melarang? Yang gue bahas etika lo seenaknya. Gue gak ada masalah dari awal, tapi lo gak ada hargain gue." Gary menjawab, "Minta maaf ya. Hal ini aku asumsikan tetap dilanjutkan ya. Sekali lagi maafin aku. Kedepannya aku harus gimana? Dan ini uang yang 500 juta apakah tetap akan disalurkan atau aku TF balik ke yayasan? Mohon petunjuk. Saya hanya bahas etika kamu. Kamu ketua, bukan berarti seenaknya. Akte yayasan aja nggak ada laporan. Minta TF mana ada ngomong dulu. Main perintahkan orang lain. Sebutin dulu dong kapan gue bilang gitu. Kenapa ngarang cerita?" Gary menjawab, "Oke Nov, mungkin saya salah menafsirkan." Dia itu di Kementerian Sosial itu dihukum, dijanji, diperingati, diberi sanksi. Dia membuat laporannya apa? Itu bukan petunjuk dari Kementerian Sosial. Sebenarnya dia tidak boleh mengekspos seolah-olah ini proses resmi. Tidak seperti itu. Bagaimana seorang yang menggugat Menteri Sosial kemudian merelakan uang itu habis di sana, ditegur kesalahannya, kemudian
datang di sana sebagai orang yang bersalah, ya, akan dikenakan sanksi administrasi, tiba-tiba membuat opini seolah-olah tidak ada masalah, gitu. Padahal mereka bermasalah. Nah, disitulah yang membuat, oh ini orang mau mengakal-ngakalin gitu. Kamu nggak perlu lagi ketuk-ketuk pintu atau senyum kepada Kementerian Sosial, karena lu udah gugat menteri. Tak hanya isu keretakan dalam pihak Novi, pihak Agus Salim dan Farhad juga mengejek kantor LQ milik Alvin Lim dan akan melaporkan kantor Alvin karena sudah menelantarkan Agus Salim begitu saja. Kemudian kemarahan Farhad juga menyindir Gary sudah seenaknya berbuat salah dan sudah menghabiskan uang donasi Agus. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda antara pihak Agus dan pihak Novi bisa dipertemukan dan berdamai. Masalah kecil dilebarkan dan makin tidak ada kejelasan antara salah satu pihak dan pihak lain yang berseteru. LQ yang meninggalkan Agus, menelantarkan Agus, kita laporin. Coba LQ, kalian organisasi advokat mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian, kartu advokat kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Saya dengan Alvin satu kesatuan dengan kantor yang berbeda tapi membela Agus. Seolah-olah diterima, padahal kalian dipanggil dan sudah cek. Apa benar kementerian menyetujui? Tidak menyetujui. Apa benar kementerian justru kami mengundang, menegur, mengarahkan jangan sampai uang itu habis, itu uang Agus. Nah, itulah mereka dengan berbagai macam alasan. Silakan ngomong, silakan berdebat, ya. Silakan siapkan uangnya 1,3 miliar itu uang Agus, silakan siap, ya. Jangan bohong-bohong, ya. Stres, ya Allah, stres mulu. Kapan gak stresnya coba? Orang semuanya pada stres, orang komennya aja pada stres. Gimana Bang Agus yang gak stres? Enggak, Bang Agus gak mau stres, cukup kalian aja stres. Petantang, pada lawan gayam sayur. Boleh dengar gak tuh Abang Agus tuh ya? Petantang, pada lawan gayam sayur. Kenapa bacot? Nih buat khusus buat netizen nih ya, khusus buat netizen. Nih lihat nih Bang Agus. Tantang, menelongnya sayur. Tidak pakai bacot netizen. Aduh. Ya kita happy aja ya. Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan.